Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, baru kemarin kita bahas, ini buzzer pada kemana ya? Kok nggak ada komen-komen tentang Irjen Verdi Sambo? Rupanya nggak lama kemudian ada juga yang mencuit Denny Siregar. Tapi kalau tidak kontroversi, kalau tidak nyinyirin umat Islam, ya bukan Denny Siregar namanya. Jadi kita dapatkan kabar dari Makassar terkini. Ini judulnya, kasus Irjen Verdi Sambo dikaitkan peristiwa KM 50, Denny Siregar, *2, nggak laku bos. Siapa yang nggak laku? Anda Denny Siregar yang nggak laku. Kita dengar ya, kemarin ada cuitan juga dari Hari Pratama, mantan ketua KNPI, yang katanya mendapatkan bocoran WhatsApp dari Denny Siregar kepada siapa? Sinulinga itu, staf khususnya BUMN Erick Thohir, yang dia minta jabatan sebagai komisaris di Telkom atau di Telkomsel. Jadi kalau itu benar, maka yang nggak laku itu Anda. Ya kita tahu ya, Verdi Sambo sudah dijadikan tersangka atas rencana pembunuhan atau pembunuhan berencana. Dan itu tentu akan melibatkan banyak orang lagi. Kalau sekarang sudah 3-4 orang tersangka, mungkin besok lusa bertambah. Karena ini seperti sebuah mafia, ya. Bukan dilakukan oleh satu orang, tapi oleh sekelompok orang. Pegiat media sosial Denny Siregar mengomentari terkait santernya tagar usut kembali tragedi KM 50. Ya, di Twitter dan di mana-mana semua orang kemudian diingatkan kembali atas kejanggalan penyelesaian kasus KM 50. Bahkan pelakunya divonis bebas karena dianggap membela diri. Hal tersebut dilontarkan Denny Siregar melalui akun Twitternya @dennysiregar7. Kasus Verdi Sambo mau dikait-kaitkan ke KM 50, nggak laku bos. Tweet Denny Siregar Selasa 9 Agustus kemarin. Ini bahasa ketakutan sebetulnya. Si seorang Denny Siregar yang memang dipesan untuk terus menyinyiri umat muslim, untuk membuli Habib Rizik Syihab, bahkan termasuk Anies Baswedan. Nah ini sudah barangkali begitu kan, sudah dipesan lagi untuk menjadi bumper. Jangan sampai KM 50 diusut kembali. Maka mencuitlah dia dengan kalimat seperti ini, nggak laku. Nggak laku gimana? Orang sekarang semua menggaungkan, artinya itu adalah sebuah kebutuhan dari rakyat, dari umat Islam. Dan Anda ketakutan, Densi. Begitu kan? Seperti diberitakan terkini.id, di tengah penanganan kasus Brigadir J, tragedi KM 50 mencuat kembali dan bahkan menjadi trending topik di media sosial Twitter. Lantaran sama-sama melibatkan pihak kepolisian. Bukan hanya melibatkan pihak kepolisian, tapi konon katanya orang-orangnya pun sama, bahkan termasuk Verdi Sambo. Dalam kasus meninggalnya Brigadir J, ada 25 anggota polisi yang dimutasi. Sekarang sudah bertambah jadi 31 ya. Termasuk 3 jenderal dalam kasus KM 50. Hanya anggota polisi level bawah yang diperkarakan. Padahal korbannya 6 jiwa, Pak Ed Listio Sigit P. Dengan ini kami mohon tagar usut kembali KM 50. Tegakkan keadilan bagi siapapun. Tulis akun Twitter @bostemlen. Ya, ini korbannya 1 Brigadir J. Tapi luar biasa gercepnya. Bandingkan dengan kasus yang terjadi di kilometer 50. 6 orang, sama penuh kejanggalan. Dan sampai hari ini kejanggalannya belum terungkap. Nah itu yang membedakan. Insya Allah kasus Brigadir J akan mengarahkan terbongkarnya kasus tagar KM 50. Amin. Tweet akun Twitter @silvi2021. Ya, ini adalah tweet-tweetan dari orang-orang yang followernya sudah banyak. Jadi kalau ditambahkan dengan orang-orang biasa macam kami-kami ini, luar biasa, saya kira jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Kalau mau dikumpulkan ya di Twitter, Facebook, Instagram, dan seterusnya. Ini salah satu alasan kenapa aku selalu dukung Verdi Sambo dan Baradae. KM 50 korbannya 6, tapi semua pihak tetap tenang. Sekarang korbannya 1, tapi semua pihak kelimpungan. Aku bicara tentang keadilan para pelaku. Karena keadilan buat para korban telah terkubur lama di kilometer 50. Tulis @dani_asmara18. Astagfirullah ya. Kalau mengingat itu selalu bergetar hati ini. Mudah-mudahan ke-6 Laskar
FPI tersebut langsung masuk surga tanpa hisab karena sedang berjuang dalam kondisi sedang berjihad. Peristiwa KM50 ini terjadi pada tahun 2020, jadi 2 tahun yang lalu yang menewaskan 6 orang Laskar Front Pembela Islam dalam rombongan Habib Rizik Syihab dari perjalanan menuju Karawang, Jawa Barat di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Dulu itu di kilometer 50 ada rest area mini, tidak ada SPBU tapi ya ada musola, ada tempat makan, ada tempat istirahat. Tapi tidak lama setelah kasus ini terjadi, itu dibongkar, itu ditiadakan. Nah ini kan juga menjadi pertanyaan. KM50 itu kalau dari Bandung mau ke Jakarta kurang lebih tepat lah sekitar pas kita mau naik jalan tol layang. Itu sudah nggak ada, yang di sebelah kiri sebelumnya masih ada itu. Dengan kondisi yang kurang lebih sama seperti yang ada di jalur sebelah kanan kalau dari arah Bandung. Nah ini kan rakyat kemudian membacanya sebagai penghilangan bukti-bukti. Seperti yang Verdi Sambo lakukan. Konon katanya dengan memanggil para tenaga forensik untuk menghilangkan bukti-bukti. Dan datang ke situ dengan alibi sebagai petugas PCR. Modusnya sama. Dalam peristiwa tersebut diketahui 2 anggota polisi yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Muhammad Yusmin Ohorela tidak dapat dikenai pidana karena tindakan yang dilakukan masuk dalam kategori pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ini benar-benar mirip janggalnya gitu dengan apa yang terjadi pada kasus kematiannya Brigadir J. Jadi kembali lagi ke Deddy Siregar, nampaknya dia ketakutan ya, atau mungkin yang ketakutan kakak pembinanya. Jadi dia memberikan arahan pada Denny Siregar CS. Meski kita belum dengar tuh dari Eko Kuntadi, dari Ade Armando ya, Abu Janda. Agak-agak berat memang ini kasusnya ya, cukup sensitif. Jadi mungkin Denny Siregar yang paling berani muncul ke muka untuk membahas ini. Dan memang ini cukup lama ya nggak menjadi pembicaraan di publik setelah ketahuan dia meminta jabatan sebagai komisaris di Telkom atau Telkomsel. Nah maka tentu ini menjadi pertanyaan kita semua. Kan kalau yang terpenting bagi kita kan adalah posisi. Posisi kita ada di mana? Pada orang-orang yang membela umat Islam, membela kepentingan Islam, atau sebaliknya. Pada orang-orang yang terus mencoba menghantam kepentingan umat-umat Islam. Dan orang-orang macam Denny Siregar ini, ya dia cuman beraninya di media sosial saja ya, atau paling banter TV. Itu pun saya kira hari ini mereka sudah semakin ketakutan. Jadi wahai sahabat semua, sahabat SJ Channel, saya kira kitalah orang-orang yang mengerti, yang paham posisi, yang harus juga menjadi bagian yang ada di garda terdepan untuk mengcounter apa-apa yang disampaikan oleh Denny Siregar CS. Karena kalau tidak, ini bisa memframing rakyat yang posisinya ada di tengah, yang posisinya masih ragu-ragu. Ini yang berbahaya dan ini yang kemudian dicecar oleh tim Cokro TV. Dan apa yang terjadi pada Verdi Sambo? Tentu banyak sekali juga yang menyatakan ini adalah mubahalahnya IB HRS. Dan ini akan berlangsung terus. Kalau kalian-kalian, Anda, Denny Siregar tidak segera bertobat, tidak segera meminta maaf pada orang-orang yang selama ini terus Anda downgrade, terus Anda bully, terus Anda caci maki. Penembakan antara polisi dengan polisi di rumah pejabat polisi itu adalah hasil mubahalah dari HRS. Ingat kejadian di kilometer 50. Semua pelakunya dibebaskan. Bagaimana dengan keluarga korban? Mungkin setan aja nggak kepikiran untuk begitu gitu. Sudah dibunuh, dizolimin keluarganya juga. Bagaimana ini penghilangan nyawa sampai 6 orang. Pelakunya tidak ditahan. Banyak sesuatu yang mau dihilangkan. Kenapa TKP-nya dihancurkan? Itu secara ilmu hukum udah amat sangat menyimpang. Misalnya cerita tentang Land Cruiser itu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah.
Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.